Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan tentang penulisan ejaan dan tanda baca. Penulisan ejaan dan tanda baca ada 3 bahasan. Yang pertama, konsepsi ejaan. Yang kedua, kaidah penempatan ejaan dalam penulisan. Yang ketiga, penempatan ejaan dan tanda baca. Yang pertama, kita bahas tentang konsepsi ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Pengertian senada dengan KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana berdasarkan konsepsi ejaan tersebut. Cakupan bahasa ejaan yang pertama, pemakaian huruf vokal dan konsonan. Kedua, penggunaan huruf kapital dan kursif. Ketiga, penulisan kosakata dan bentuk kata. Keempat, penulisan unsur serapan afikasi dan kosakata asing. Dan kelima, penempatan dan pemakaian tanda baca. Kelima aspek ejaan tersebut ditata dalam kaidah ejaan yang disebut ejaan yang disempurnakan sejak 1972. Yang kedua, kaidah penempatan ejaan dalam penulisan. Dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya masing-masing. Penulisan ejaan yang diatur tersebut diantaranya: yang pertama, pemakaian abjad huruf vokal, huruf konsonan, dan abjad. Kedua, persekutuan yaitu pemisahan suku kata. Yang ketiga, penulisan huruf besar. Yang keempat, huruf miring. Kelima, penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, gabungan kata. Yang keenam, penulisan angka dan lambang bilangan. Yang ketujuh, penempatan tanda baca atau punktuasi, yang diantaranya tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda titik koma, tanda titik-titik atau elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung biasa, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda petik ganda, tanda kurung siku, tanda ulang angka 2, dan tanda apostrof. Tanda baca di atas diaplikasikan dalam teks sesuai dengan kaidah yang berlaku. Secara resmi, kaidah ejaan itu akan dilampirkan dan buku pedoman IED. Ketiga ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia itu diresmikan di Jakarta melalui pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, penempatan ejaan dan tanda baca. Dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan atau disingkat pedoman IED, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian abjad berupa huruf vokal, huruf konsonan. Yang kedua, persekutuan atau pemisahan suku kata, penulisan huruf besar atau kapital. Yang keempat, penulisan huruf miring atau digarisi bawah atau digaris bawahi atau kursif. Kelima, penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan dan gabungan. Yang keenam, penulisan angka dan lambang bilangan. Dan ketujuh, penempatan tanda baca atau punktuasi. Di antaranya ada tanda titik,
tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda titik-titik atau elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung biasa, tanda kurung siku, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda petik tak ganda, tanda garis miring, tanda ulang 2, tanda ulang angka 2, dan tanda apostrof atau penyingkat. Ke-16 penempatan tanda baca tersebut dideskripsikan sebagai berikut dari buku pedoman EYD. Itu saja dengan pembahasan kali ini. Terima kasih.